Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan mereview materi pertemuan ke-6 dengan materi mekanisme pembuktian perkara cybercrime. Manfaatnya yaitu internet menjadi pedang senjata bermata dua. Targetnya itu biasanya pasar Indonesia dari luar negeri. Dampak negatif biasanya yang muncul itu kejahatan antisosial, statistiknya kejahatan elektronik meningkat dan mengglobal. Undang-Undang ITE sebagai payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang pertama khusus cybercrime di Indonesia. Yang kedua, materi muatan besar. Yang pertama, pengaturan transaksi elektronik. Kedua, tindak pidana cyber atau cybercrime. Yang ketiga, sumber internasional atau UNCITRAL, Model Law, Convention on Cybercrime, EU Directives. Kemudian ada komputer dependensi modern yang dimana tergantungan pada komputer semakin tinggi. Kemampuan teknologi informasi, simpan dan kirim informasi dalam kualitas tinggi, contohnya email, SMS, video call dengan keluarga di luar negeri. Dampak hukumnya yang terjadi adalah masalah pembuktian informasi digital. Problem yang terjadi ketika pembuktian informasi digital. Yang pertama, mudah diubah, integritas datanya dipertanyakan, identitas samar atau anonim di internet. Lokasinya itu bisa tidak pasti, pelakunya bisa dari mana saja. Oh, otentitasnya itu sulit diverifikasi untuk keasliannya. Perbandingan dokumen elektronik dan konvensional dari aspek bentuknya. Dokumen elektronik berbentuk digital, sedangkan dokumen konvensional itu berbentuk fisik atau kertas. Dari aspek perolehannya, dokumen elektronik itu mudah dan instan, sedangkan dokumen konvensional butuh waktu dan biaya. Untuk penyimpanannya, dokumen elektronik itu medianya kecil, kapasitasnya besar. Sedangkan dokumen konvensional yaitu ruang fisik besar. Aspek pencariannya itu dokumen elektronik itu search engine-nya cepat, sedangkan dokumen konvensional manual dan butuh waktu. Dari aspek informasi tambahan, dokumen elektronik itu metadata dan log system. Kalau dokumen konvensional yaitu hanya konten tercetak. Sistem pembuktian Indonesia pasal 183 KUHP. Namanya itu negatif Vetelik Stesel atau pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di sini ada dua unsur. Yang pertama, kesalahan terdakwa dibuktikan berdasarkan alat bukti sah menurut undang-undang. Yang kedua, keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. Alat bukti sah dalam KUHP yang pertama itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Syaratnya apabila memenuhi persyaratan formil dan material. Evolusi pengaturan alat bukti elektronik. Sebelum Undang-Undang ITE diatur parsial di berbagai undang-undang. Undang-undang ITE pengaturan konferensif. Lokasinya dalam Undang-Undang ITE itu pada bab 3 informasi dokumen tanda tangan elektronik dan pasal 44. Persyaratan material alat bukti elektronik. Yang pertama, harus berdasarkan pasal 15 sampai 16 Undang-Undang ITE tentang sistem elektronik, dapat diandalkan, terlindungi dari ancaman, ada pihak yang bertanggung jawab, tidak ada bagian yang hilang, bisa diakses saat dibutuhkan, tidak diubah tanpa izin, benar berasal dari sumbernya, tidak bocor ke pihak tidak berhak, dan bisa diakses oleh orang yang berhak. Persyaratan material berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 ITE. Yang pertama, informasi atau dokumen elektronik dianggap sah jika dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dan menerangkan suatu keadaan. Komputer forensik atau ilmu penting. Cabang dari ilmu forensik terkait bukti hukum di komputer dan media digital. Sifat buktinya elektronik itu rapuh, mudah diubah, rusak, dan hancur. Proses digital forensik yang pertama pengumpulan bukti atau collection, preservation, kemudian analisis dan presentation. Tools digital forensik itu yang pertama VTK Imager, DD atau Linux, Volatility Recall, Wireshark, Network Miner, Celebrite, Oxygen Forensic, Splunk, Elastic Stack.
Studi kasusnya itu pembuktian email ancaman. Email ancaman kirim uang atau sebarkan data pribadi. Bukti email dari akun Gmail. Akun bisa dibuat oleh siapa saja dari mana saja. Solusinya itu log server, IP address, metadata, email, dan header analysis. Simulasi pengumpulan bukti digital. Kasusnya itu hacking website sebuah perusahaan. Tugasnya identifikasi sumber bukti seperti server logs, database, dan firewall. Kemudian teknik reversasinya itu hashflow and white blocker. Kemudian dokumentasi chain of custody dan analisis awal. Pembuktian cybercrime membutuhkan pemahaman sistem pembuktian pidana. Alat bukti elektronik sah berdasarkan Undang-Undang ITE dengan persyaratan ketat. Kemudian digital forensik ilmu krusial untuk menjaga integritas bukti. Tantangan utamanya itu kerapuhan bukti digital dan kompleksitas teknologi. Mungkin itu saja dari review materi ke-6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.